Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di pembelajaran bahasa Jepang tahun ajaran 2021-2022. Oke, minasan. Selanjutnya izinkan sensei untuk perkenalan dulu. Walaupun sebenarnya kita sudah kenal, tapi barangkali ada yang lupa siapa sih guru bahasa Jepang di SMK Bisma. Nih, ini ada foto saya ya. Nggak usah dipantengin terus sih. Oke. Yang pertama, perkenalkan, saya Septi Dia Avieti. Minasan bisa menyapa saya dengan Septi Sensei. Saya akan menemani minasan selama 1 tahun ke depan dalam pembelajaran bahasa Jepang. Ini ada nomor WA sensei ya. Kalau ketika pembelajaran daring, minasan mengalami kesulitan atau terkendala suatu hal, minasan bisa menghubungi sensei ya. Oke, berhubung ini pertemuan pertama pembelajaran, sensei akan memberikan info terkait dengan kontrak pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Silakan minasan simak baik-baik ya. Poin yang pertama, pembelajaran dilaksanakan berdasarkan jadwal yang berlaku di sekolah. Poin yang kedua, dalam proses pembelajaran, siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara jujur dan disiplin. Nah, minasan, karena pembelajarannya dilaksanakan secara daring, jadi sensei tidak bisa mengawasi minasan secara langsung. Maka dari itu, minasan sendirilah yang harus menerapkan sifat jujur dan disiplin. Ketika ada tugas atau mengerjakan soal-soal latihan atau ulangan, minasan harus mengerjakan sendiri ya. Jangan orang lain yang mengerjakannya. Apalagi minasan sudah kelas 12 loh. Gitu ya. Poin yang ketiga, selama pembelajaran daring di dalam grup atau aplikasi, siswa diharuskan untuk bertutur kata yang sopan dan santun, baik kepada teman maupun kepada guru mapel tersebut ya. Nah, jelas ya. Jadi, ketika minasan bertanya atau menanyakan terkait dengan pembelajaran, silakan gunakan bahasa yang sopan ya. Dan ketika ada informasi terkait dengan pembelajaran yang sensei share di classroom atau di media pembelajaran lainnya, silakan direspon. Jangan menjadi silent reader. Jelas ya minasan? Poin yang keempat, siswa harus aktif dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas yang sudah diberikan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini penting ya, minasan harus simak baik-baik. Untuk tugas yang berkaitan dengan pengetahuan, contohnya seperti mengerjakan soal-soal, sensei akan memberikan maksimal 2 hari setelah pembelajaran selesai. Kemudian, untuk pengumpulan tugas yang berkaitan dengan praktik, sensei akan memberikan maksimal 7 hari setelah pembelajaran selesai. Poin yang kelima, presensi dilaksanakan sesuai dengan jam pembelajaran. Misal, pembelajaran dimulai pukul 7, selesai pukul 8. Maka presensi harus pukul 8. Ketika minasan presensinya melebihi batas waktu, maka dianggap tidak masuk pada pembelajaran di hari itu ya. Kecuali minasan konfirmasi dulu dengan sensei
Jadi nanti kita bisa negosiasi, gitu ya minasang. Poin yang keenam, apabila ada yang berhalangan atau tidak bisa mengikuti pembelajaran, wajib konfirmasi terlebih dahulu, maksimal 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, ketika minasang tidak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Jepang, minasang harus dan wajib konfirmasi ya. Misal, Sensei sumimasen, saya besok tidak bisa masuk di pembelajaran daring. Nah, minasang jelaskan tuh alasannya kenapa. Kalau karena alasan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, bisa konfirmasi ya, maksimal 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Tapi, kalau minasang diam saja atau tidak konfirmasi, ya sensei nggak tahu. Sensei akan menganggapnya tidak masuk di pembelajaran pada hari itu. Jelas ya? Oke, selanjutnya terkait dengan penilaian, sensei akan mengambil di penilaian pengetahuan, ada ulangan harian, PTS, dan PAS. Dengan catatan, apabila nilai minasang masih di bawah KKM, berarti harus ada perbaikan atau remedi. Yang kedua, penilaian keterampilan. Sensei akan mengambil pada praktek, produk, portofolio, dan proyek. Dan yang terakhir, penilaian sikap. Sensei akan mengambil pada observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Oh ya, untuk keaktifan, ketika ada informasi apapun, silakan direspon ya. Dan apabila ada teman yang bertanya dan kalian tahu jawabannya, silakan dijawab saja, tidak ada masalah. Dan jangan lupa sertakan identitas. Nah, untuk KKM Bahasa Jepang itu 70 ya. Itu terkait kontrak pembelajaran. Silakan minasang catat dan diingat dengan baik. Oke? Selanjutnya, sensei akan menyebutkan materi bahasa Jepang kelas 12 semester 1. Perlu minasang ketahui, jadi untuk materi di kelas 12 merupakan lanjutan dari materi kelas 11 ya. Jadi minasang tidak perlu mengganti buku tulisnya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu sensei wa yasashi. Yang kedua, hoki wa tana no yoko. Yang ketiga, batiku o kimasu. Yang keempat, bunkasai wa 1 gatsu 11 nichi deshita. Untuk media pembelajaran yang sensei gunakan ada Google Classroom, Google Formulir, WhatsApp, dan YouTube. Oh ya, agar minasang belajarnya nyaman dan aman selama di rumah, minasang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan minasang juga harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Hal yang penting ya minasang, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah lagi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika minasang masih bingung terkait kontrak pembelajaran, silakan minasang bisa menghubungi sensei via WhatsApp ya. Dan minasang wajib menyertakan nama lengkap, kelas, dan jurusan.
Jangan lupa salam terlebih dahulu. Oke, silakan Sensei tunggu. Oke, kalau begitu Sensei akhiri ya untuk kontrak pembelajarannya. Selamat pagi dan tetap semangat. Jaga kesehatan ya minasang. Arigatou gozaimasu. Ja, mata.